kosmetika. Nah, sebelumnya sudah ditentukan pula apa yang dimaksud dengan sediaan kosmetika. Ini jadi kualitatif atau tidaknya. Kalau kuantitatif berarti untuk menentukan jumlah atau kuantitas dari suatu senyawa. Uh, Nah, ini apa pentingnya gitu ya? Apa pentingnya melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif pada sediaan kosmetika? Kita tahu bahwa sediaan kosmetika itu juga merupakan suatu sediaan farmasi yang mana kita pernah juga saya ceritakan bahwa ini merupakan salah satu sediaan yang akan digunakan oleh konsumen gitu ya, akan digunakan oleh masyarakat, sehingga kita harus pastikan bahwasannya sediaan kosmetika itu bermutu. Bermutu dalam arti bahwa sesuai dengan kemanfaatannya dan aman. Sesuai dengan kemanfaatannya dan aman. Jadi artinya pada saat sediaan kosmetika itu diklaim misalkan sebagai apa dia? Sebagai pemutih. Betul tidak? Di dalamnya itu ada agen untuk memutihkan, untuk mencerahkan. Sebagai untuk misalkan diklaim sebagai anti perpigmentasi gitu misalkan. Jadi untuk mengatasi flek. Betul tidak di situ ada komponen atau komposisi atau zat yang berfungsi sebagai penghilang flek gitu. Jangan sampai nanti produsen mengklaim sesuatu tapi ternyata tidak ada zat aktifnya. Sehingga itu akan merugikan konsumen gitu. Nah, begitu pula dengan mutu dalam arti aman. Aman di sini bahwa dipastikan sediaan kosmetika itu nanti tidak mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang berbahaya, yang tidak diizinkan, atau mungkin diizinkan tapi dengan ketentuan ataupun kadar tertentu. Misalnya, saya contohkan, kalau hidroquinon itu dalam sediaan kosmetika sedang berbicara, itu boleh asal ada resep dokter. Jadi tidak dalam suatu sediaan jadi dia, tapi berupa racikan, ya, racikan. Kalau dulu hidroquinon itu masih diperbolehkan dalam sediaan produk jadi. Misalkan kayak Melanox. Nah, Melanox itu boleh artinya dibeli dibeli bebas gitu boleh dulu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu dan diketahui bahwa hidroquinone itu memiliki efek negatif gitu ya pada kulit sehingga diturunkan lagi kadarnya yang diperbolehkan itu yang dulunya 4% menjadi 2%. Nah, dilakukan suatu peninjauan kembali bahwa hidroquinone 2% itu juga mengalami masalah gitu. Sehingga sekarang tidak diizinkan dijual bebas, nggak bisa masyarakat dengan seenaknya membeli sediaan hidroquinone. Sehingga sekarang harus diresepkan. Jadi makanya hidroquinone itu bisa dikeluarkan bila ada resep dokter. Jadi kalau misalkan klinik kecantikan itu mungkin ada karena diracik gitu ya. Nah, sehingga kita perlu melakukan yang namanya analisis kualitatif ataupun kuantitatif pada sediaan kosmetika. Contoh lain lagi misalkan saat yang tidak diperbolehkan misalnya pewarna sintetis ya. Banyak sediaan kosmetik misalkan kayak pewarna apa pipi misalkan blush on atau misalkan lipstick. Nah, itu kan ada kandungan pewarna sintetisnya yang tidak diperbolehkan. Misalkan ada rodamin di situ karena memang rodamin itu menghasilkan warna yang cantik gitu ya dan tahan lama. Tapi itu ternyata tidak diperbolehkan karena berbahaya ya. Sehingga ini harus dipastikan oleh pemerintah gitu dalam hal ini Badan POM untuk memastikan bahwa tidak ada gitu, tidak ada bahan-bahan berbahaya dalam subsidi kosmetika. Sehingga perlu dilakukan suatu analisis kuanti gitu ya. Nah, pada sediaan kosmetika banyak sekali terjadi kecurangan. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan dan ini kesimpulannya kecurangan oleh produsen dengan adanya penambahan zat ataupun kimia berbahaya yang sengaja ditambahkan untuk tujuan tertentu. Gitu. Sehingga perlu dilakukan yang namanya suatu evaluasi, suatu monitoring gitu ya untuk memastikan bahwa tidak ada bahan-bahan berbahaya pada sediaan kosmetika. Nah, di sini yang biasanya menjadi perhatian kalau sediaan kosmetika ya, kalau sediaan makanan mungkin tadi ya, contohnya ada rodamin tuh. Rodamin sebagai pewarna, kalau misalnya di pasar ada beginner, orang ginang gitu, itu juga harus hati-hati. Kalau orang itu mencolok itu hati-hati. Yang sampai itu adalah pewarna sintetis yang digunakan, ya, pewarna tekstil yang digunakan, jangan sampai seperti itu. Nah, di sini kalau sediaan kosmetika yang sering menjadi perhatian adalah preservatif misalnya. Preservatif untuk pengawet
yaitu penggunaan paraben, ya. Ada metil paraben, ada propil paraben. Nah, itu dibatasi kuantitas atau jumlahnya pada suatu sedan kosmetika. Di mana sedan kosmetika itu diperbolehkan menggunakan metil paraben dengan ketentuan tertentu gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 4% untuk yang penggunaan tunggal paraben. Tapi kalau misalkan penggunaannya adalah berupa campuran, misalkan digunakan metil paraben sama profil paraben gitu ya, sama-sama paraben dia, tapi yang satu metil, yang satu yang profil. Nah, kalau misalkan ada campuran, maka diperbolehkan tuh maksimalnya adalah 8% totalnya antara metil dengan profil. Itu semua kita bisa lihat nanti di ketentuan Badan POM, itu ada semua. Jadi itu sebagai acuan. Lalu ada satu warna. Nah, kalau satu warna itu sama sekali tidak diizinkan untuk yang sintetis. Ya, itu dilarang. Kalau sampai ketahuan berarti akan bisa ditarik dan juga akan menjadi perhatian dari produsennya. Gitu. Jadi perhatian dari POM kepada produsennya sampai nanti ada pencabutan izin produksi bila tidak dihiraukan peringatan yang diberikan oleh Badan POM. Lalu yang ketiga ada logam gelap. Nah, hidroquinon ya, ada merkuri, ya, ada Hg ya. Nah, kalau merkuri sama sekali tidak diperbolehkan. Nah, ini juga dulu sering banget menjadi booming ya, karena banyak sedan kosmetika pencerah kulit yang menggunakan merkuri dan itu sangat berbahaya penggunanya bagi kulit itu. Sehingga itu Halo? Halo? Dengar nggak suara saya, Dek? Terdengar Ibu, tapi sedikit kecil. Oke, tunggu sebentar. oke, terdengar suara saya? Terdengar Ibu. Oke, sip. Kita percepat ya. Ini kebetulan saya sebenarnya ada di rumah sakit. Saya baru sadar dari operasi. Jadi tadi itu agak lambat karena tadi baru sadar, jadi
nge-chat ibu saya dulu tadi. Saya cepetin aja. Eh, Mohon maaf sebelumnya nanti kalau misalkan mau ada yang ditanyakan bisa via chat ya. Atau nanti boleh di apa namanya di list aja pertanyaan nanti akan saya ketik dan saya berikan formanya. Oke, bisa lanjut. Lalu ada SLS. SLS itu merupakan sodium lauryl sulfat. Jadi dia sebagai surfaktan. Mungkin kalau di Indonesia masih belum dipermasalahkan gitu ya. Tapi SLS ini dibatasi oleh penggunaannya oleh Badan POM. Itu kalau misalkan sebentar, saya saya coba carikan contoh. Nah, ini biasanya kalau nanti kalian kerja di kosmetika gitu ya, sebagai apoteker di kosmetika, biasanya saya menggunakan ini, cosmetic ingredient review. Nah, ini juga yang digunakan oleh Badan POM. Jadi misalkan kita mau cari SLS, kita tinggal ketik aja sodium. Jadi nanti bisa kita cari lauryl sulfat. Di sini ada ketentuannya tadi. Ini ada nggak sodiumnya? Jadi PEG ya, PEG juga sebagai surfaktan pun juga bisa di situ ada ketentuannya. Tidak diperbolehkan ada apa namanya batasan tertentunya nih. Sodium lauryl sulfat SLS sebagai surfaktan itu tidak bisa digunakan lebih dari 50%. Tapi biasanya sih nggak mungkin sampai 50% ya pengguna SLS. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini yang bisa digunakan bisa sebagai dasar nanti bila kalian bekerja sebagai apoteker penanggung jawab misalkan di industri kosmetika. Nah itu salah satu aturannya gitu. Nah, terus ada surfaktan tuh biasanya di sampo gitu ya, di kondi nggak di sampo, di shower gel gitu biasanya ada surfaktannya. Nah di sini tabir surya tuh juga benzopenon. Nah benzopenon itu juga ada kandungan maksimumnya itu berapa yang diperbolehkan. Lalu bagaimana cara menganalisa secara kuali-kuanti? Sama, sama prinsipnya dengan sediaan farmasi ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu dulu bagaimana karakteristik fisika kimia dari zat yang akan kita uji. Bagaimana struktur senyawanya sehingga kita bisa menentukan analisis kuali kuanti. Lalu samping karakteristik fisika kimia kita juga harus mengetahui nih kira-kira zat yang akan kita uji ini kandungannya major compound atau minor compound di dalam suatu sedan kosmetika. Itu perlu diperhatikan juga sehingga kita bisa menentukan nih metode apa yang kita harus gunakan ya. Jadi saat yang berbeda pasti metodenya pun juga berbeda, tidak sama dia ya saatnya. Tidak sama dia metode yang digunakan biasanya saatnya juga berbeda gitu. Nah, misalkan hidroquinone kita cek, oh strukturnya seperti ini. Asam retinoat, nah asam retinoat bisa digunakan uh, kulit juga, jadi untuk mengurangi jerawat bisa, atau bisa juga kadang-kadang digunakan untuk pencerah ya, jadi agar menjadi lebih jadi sebagai brightening gitu ya, ya pencerah ya. Lalu rodamin itu ya sebagai pewarna. Kadang-kadang rodamin tidak hanya digunakan untuk makanan, tapi juga bisa digunakan untuk kosmetika. Misalnya kayak tadi ada lipstick, ada apa namanya blush on. Nah jangan sekali-sekali kalian kalau membeli kosmetika itu yang tanpa izin edar. Hati-hati ya. Takutnya nanti ingredientnya itu tidak sesuai dengan yang dipersiapkan oleh Badan POM. SLS seperti ini dia merkuri ini struktur. Dari kita tahu struktur, maka kita akan bisa menentukan oh di sini ada kromofornya. Oh berarti kita bisa tentukan misalnya hidroquinone bisa kita tentukan dengan menggunakan spektrofotometri ya. Jadi untuk kita melakukan analisis kuanti yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana karakteristik spesifiknya dari zat yang kita uji. Lalu strukturnya seperti apa untuk kita bisa menentukan metode yang digunakan, metode yang tepat untuk menganalisis ingredient tersebut yang dalam kosmetika. Gitu. Nah, sebelumnya kan tadi saya menjelaskan mengenai kosmetika, tapi perbedaannya apa sih antara obat dengan kosmetika? Agak berbeda ya. Bedanya itu dari penggunaannya, aplikasinya yang digunakan di bagian mana. Kalau obat bisa digunakan untuk diminum, tapi kalau kosmetika hanya digunakan diperuntukkan di permukaan tubuh, ya. Jadi kalau dia bisa sampai dia misalkan sebagai anti akne, tapi dia diminum, nah itu bukan merupakan kosmetika, tapi dia obat antibiotik gitu ya. Misalkan seperti itu obat, karena kalau kosmetika
itu penggunaannya adalah untuk external part. Jadi untuk the external part of the human body. Jadi hanya digunakan untuk penggunaan luar saja. Lalu untuk apa fungsinya, functionnya beda. Kalau obat itu functionnya adalah untuk obati, untuk sebagai antiinflamasi, untuk mematikan bakteri misalkan gitu. Jadi kalau drugs itu used in diagnosis, cure, mitigation, treatment, prevention of disease, and bisa juga digunakan untuk misalkan berupa vitamin tuh sebagai suplemen dia, misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan kosmetika itu tidak boleh nanti klaimnya itu adalah mengobati, menyembuhkan, atau sebagai antiinflamasi, misalkan gitu ya di klaimnya itu salah. Karena kalau kosmetika itu hanya sekedar untuk membersihkan, untuk memberikan harum, ya untuk menambah harum. Ya, misalkan perfume itu kan memberikan untuk agar kita jadi harum gitu ya. Atau changing their appearance, jadi untuk mengubah agar menjadi lebih cantik, agar menjadi lebih ganteng, misalkan gitu. Atau protective, atau untuk melindungi misalkan. Jadi sekedar itu aja. Jadi bedanya adalah kalau kosmetika dengan obat dari fungsinya berbeda, dari penggunaannya pun juga berbeda ya. Itu aja sih bedanya. Cuman untuk melakukan analisis kualifikasi tadi adalah tetap kita yang perlu kita perhatikan adalah yang kita perlu perhatikan adalah karakteristik fisika kimianya apa, strukturnya bagaimana, kandungan yang ada di dalam sediaan itu apakah dia mayor atau minor, nanti untuk bisa menentukan nih metodenya apa ya. Lalu yang ketiga adalah yang keempat adalah sediaannya berupa apa gitu. Matriksnya itu berupa apa. Kalau misalkan dia berupa misalkan nih berupa padatan atau misalkan berupa pasta, misalkan kayak lipstick itu ya. Nah, basisnya itu kan lemak ya. Sehingga kita nggak bisa mengencerkan nanti, misalkan kita ingin membuat, kita ekstraksi dulu nih, misalkan gitu ya. Kita ekstraksi dengan apa? Langsung dengan air misalkan. Jangan, karena kita prosesnya kayak seperti kita menghancurkan dulu berarti melakukan disolusi dulu nih. Jadi misalkan dihancurkan ya. Jadi karena itu basisnya lemak ya kita ekstraksi dengan menggunakan produk organik dulu gitu. Tapi misalkan Bu, tapi kan nanti yang catnya itu enggak, misalkan nggak larut lemak, tapi dia larut air. Ya itu nanti kita hilangkan dulu tuh zat apa namanya zat lemaknya itu dengan kita ekstraksi dengan zat lemak dulu. Lalu setelah itu baru kita ekstraksi cair lagi dengan menggunakan pelarut air atau aquadeus. Jadi tergantung sediaannya apa. Tapi kalau misalkan berupa lotion nih, kita ingin menentukan berapa kadar SLS yang ada pada body lotion gitu. Nah, body lotion itu kan watery gitu. Jadi lebih banyak kandungan airnya. Nah, kalau watery dia kandungan airnya banyak, kita cukup mengencerkan dengan menggunakan air aja gitu. Gencerkan dengan air. Lalu kita filtrasi. Kita ambil filtratnya, kita pekatkan. Nah, masalah biasanya kalau kita mengencerkan dengan air, gimana proses pemekatannya itu biasanya kan susah kan kalau dipekatkan. Kalau misalkan nggak dipekatin itu terlalu kecil nih nanti kandungannya. Satu dia tuh terlalu kecil kan karena apa namanya masih berupa cairan yang diencerkan tadi dengan air gitu. Nah, untuk kosmetika yang perlu diperhatikan itu adalah pertama mutu. Tadi ya mutu itu berarti dia sesuai dengan kemanfaatannya dan dia aman, ya tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan juga harus jelas penandaannya. Di kosmetika itu harus jelas penandaannya. Makanya kalau misalkan kita mau membeli produk kosmetika, penandaannya itu penting sekali. Penandaan itu berupa apa? Itu berupa nama produknya apa, bagaimana fungsinya, itu harus jelas fungsinya apa. Kalau dia misalkan mengklaim sebagai fungsinya tadi sebagai pemutih, misalkan pada kosmetika gitu ya, brightening, misalnya untuk melembutkan, harus menunjukkan dia yang mana saat yang bisa menimbulkan untuk melembutkan. Nah, itu ada nanti ditanyakan oleh Badan POM, tapi tidak kita menunjukkannya ke konsumen, kan. Tapi kita ada pelaporannya ke Badan POM terkait dengan klaim tadi. Ya, jadi distribusi pasar kosmetika yang paling banyak itu apa? Skincare ya 27%, karena sekarang sudah beralih masyarakat itu ada skincare kepada perawat, jadi pada kulit ya, ya jadi estetika karena mainannya. Kita sudah menjamur pada klinik kecantikan gitu. Sehingga penting sekali kita melakukan analisis kualitatif
untuk sediaan kosmetika. Gitu. Nah, di sini selain kosmetik itu ada 13 kelompok. Ada preparat untuk bayi, ada untuk mandi, ada untuk mata, ada wangi-wangian, ada untuk rambut, ada pewarna rambut, ada preparat makeup kecuali mata, ada preparat untuk kebersihan mulut, ya misalkan ada gargle atau mouthwash, lalu ada kebersihan badan, gitu ya. Lalu ada preparat kuku, preparat perawatan kulit, preparat cukur, atau perawatan untuk sunscreen ya sebagai sunblock tadi. Nah, seperti ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ini baca sendiri. Sekarang saya lanjutkan ke analisis untuk kuali kuantinya. Dimana tadi kalau kuali kan ada tidaknya. Kalau kuanti tadi untuk menentukan kadar atau jumlah satu semua dari sediaan kosmetika. Jadi untuk metode analisis, itu adalah prosedur teknis. Metode analisis itu apa? Suatu metode atau suatu prosedur teknis tertentu yang ditujukan untuk pelaksanaan analisis kosmetika. Ruang lingkup dari metode itu berupa pengujian cemaran mikroba. Nah, ini harus dipastikan. Ini nanti dilaporkan kemana? Dilaporkan ke Badan POM. Jadi gini, pada saat kalian produksi suatu produk kosmetika, nanti untuk bisa diedarkan ke masyarakat, itu wajib mendapatkan nomor izin edar, gitu ya. Pada saat kita memasukkan pada saat kita mendaftarkan nomor izin edar, maka kita akan memasukkan ingredient atau komposisi dari produk itu apa. Untuk bisa membuat produk itu komposisinya apa aja, atau ingredientnya apa saja, dengan berapa kuantitinya, lalu nanti klaimnya seperti apa. Nah, nanti Badan POM itu akan melakukan yang namanya evaluasi dari klaim yang kalian sudah cantumkan gitu ya, yang sudah kalian daftarkan apa sesuai klaim itu. Nanti dicek dari yang mana komposisinya yang diklaim misalkan sebagai pencerah kulit. Oh, ternyata di sini ada, kadarnya sekian, ya. Setelah itu nanti kalian akan setelah evaluasi sudah oke, baru kalian dapat izin edar, baru nanti bisa diedarkan ke masyarakat, kan begitu. Tapi di lab gitu, di produksinya, di produsennya lab itu tetap melakukan yang namanya pengujian para mikroba, tapi tidak dilaporkan, hanya diarsipkan, ya. Jadi diarsipkan secara lengkap apabila di Badan POM itu seketika gitu ya, artinya suatu saat dia melakukan sidak, akan diminta mana pengujian cemaran mikroba atau produk ini. Kalau misalkan ketahuan nggak melakukan, nanti akan berikan peringatan untuk melakukan penarikan pada batch tersebut yang tadi ketahuan tidak melakukan pengujian cemaran mikroba gitu. Jadi untuk kalian sebagai produsen nantinya, dan sebagai penanggung jawab di industri kosmetika, itu wajib melakukan yang namanya pengujian cemaran mikroba, pengujian logam berat. Ini apa bu pengujian itu? Untuk memastikan mutu dari produk yang kita lakukan. Gitu. Pengujian beberapa bahan yang jarang digunakan dalam kosmetika, pengujian beberapa bahan pengawet yang digunakan dalam kosmetika. Misalkan kayak tadi, dia menggunakan preservatif yang berupa paraben. Nah, harus ada pembuktian bahwa kalian tidak menggunakan lewat dari 8%, misalkan karena menggunakan campuran metil dan propil-paraben, gitu ya. Itu harus ada buktinya, gitu, bahwa kalian tidak menggunakan menggunakan paraben melebihi ketentuan yang dipersyaratkan. Nah, di sini untuk cemaran mikroba yang kita lakukan adalah untuk penetapan kapan kamir, ya, untuk jamur ya, kapan kamir, atau uji angka lempeng total bakteri dan kosmetika. Lalu ada uji efektivitas pengawet dalam kosmetika juga. Jadi kenapa kita harus menentukan angka kapan kamir juga untuk lempeng total, untuk melihat keefektifan dari pengawet yang kita gunakan. Ya. Lalu untuk sediaan kosmetika juga wajib nanti melakukan pengujian terhadap logam berat. Memastikan bahwa produk kita itu bebas dari logam berat. Seperti misalkan tidak ada arsen, kadmium, timbal, merkuri, dan sudah ada nanti buktinya bahwa produk kita itu bebas dari logam berat, arsen, kadmium, timbal, dan juga merkuri. Jadi kalau misalkan dia berupa logam berat, berarti metode yang kita gunakan menggunakan teknik AAS. Dia menggunakan atomic absorption spectroscopy. Oke,
Nah, kalau untuk metode analisis kita kenal ada 2 metode. Ada metode instrumental, ada metode konvensional. Kalau metode konvensional berarti kita melakukan titrasi. Ya, tidak menggunakan instrumen, jadi kita yang menentukan, kan kita yang menentukan kapan terjadi titik akhir, kan begitu, sehingga dikatakan yang konvensional. Jadi menggunakan ada indikator. Tapi kalau metode instrumentasi berarti menggunakan instrumen. Misalkan apa? Spektrofotometer, LCD densitometer, HPLC, gas kromatografi misalkan gitu ya. Jadi kalian baca-baca lagi terkait dengan metode itu, ingat kapan kita memilih metode spektro bila zat yang kita akan uji dia memiliki kromofor kan gitu. Bila kita zat yang diuji itu juga mampu dilarutkan secara sempurna oleh pelarut tertentu. Karena kan syarat untuk bisa terbaca di daerah invisible menggunakan spektrofotometri atau bisa berlaku hukum Lambert-Beer itu bila terjadi larutan yang larutan yang bening, kan begitu. Kok misalkan keruh dia larutannya, wah itu sudah banyak pengganggu, itu jadi pembiasan, sehingga kemungkinan hukum Lambert-Beer tidak akan berlaku. Gitu. Jadi itu yang prinsipnya itu aja sih sebenarnya untuk yang kosmetika. Jadi buka-buka lagi sediaan farmasinya, analisis sediaan farmasinya. Jadi kok misalkan apa namanya? Kalau untuk sediaan padat berarti apa yang kita lakukan untuk preparasi sampelnya. Kalau misalkan dia berupa sediaan cair, berarti preparasinya seperti apa? Itu berkaitan dengan sediaannya, kan? Lalu yang kita ujikan itu satunya gimana dia karakteristik fisikanya. Oh dia punya kromofor, karakteristik fisika kimianya. Oh dia punya kromofor. Oh dia nanti kalau tambahin dengan pH tertentu dia akan bergeser ke panjang global lebih panjang, misalkan gitu. Ya. Jadi contohnya nih, kuali kuanti ini tahunnya 2012 ya, masih itu sudah lama sekali ya. Ini kualitatif kuantitatif estimation of hydroquinone in skin whitening cosmetic. Jadi dia menggunakan metodenya apa? Jadi di sini kita ketahui bahwa hidroquinone itu memiliki permasalahan dalam permasalahan kulit ya. Jadi bisa menyebabkan terjadi dermatitis, jadi radang atau inflamasi pada kulit dan juga ochronosis. Lalu jadi menimbulkan kemerahan sampai nanti lama-lama jadi biru gitu. Jadi di sini dia mengambil 22 sampel yang berbeda dari suatu sediaan kosmetika pencerah kulit yang dia ambil dari pasar lokal gitu ya. Dan dia menganalisanya itu menggunakan TLC, menggunakan thin layer chromatography TLC, dan juga yang satunya lagi menggunakan HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Nah di sini bagaimana caranya? Jadi dia melakukan apa namanya ekstraksi dulu gitu. Ya jadi sama-sama dia menggunakan kromatografi di sini ya. Jadi prinsipnya adalah terjadinya perbedaan distribusi suatu zat di antara fase dini dan fase gerak. Seperti apa? Sebentar. Kedengar nggak suara saya, Dik? Halo? Terdengar Ibu. Oke, wah ini mulai baterainya udah mulai low ini. Tapi sebentar. Ya lanjut aja deh. Suaranya agak ini ya, agak ribut ya karena earphone saya udah ini juga nih, sudah low juga. Jadi di sini hidroquinone tadi menggunakan prinsip kromatografi. Kromatografi berarti lihat dari tadi perbedaan distribusi ya, fase diam dengan fase gerak. Kedengaran suara saya? Oke. Jadi yang satu menggunakan TLC, yang satunya menggunakan kromatografi, menggunakan HPLC, sorry. Nah, bagaimana teknik preparasi sampelnya? Jadi kan tadi hidroquinone ya di dalam krim. Nah, di sini tidak disebutkan krimnya apa oil in water, water in oil. Yang jelas kalau di sediaan farmasi, sediaan analisis farmasi, bila dia sediaan krimnya itulah oil in water, berarti kita cukup dengan melakukan pengenceran menggunakan air. Ya, kita centrifuge dengan menggunakan air. Atau
Kalau misalkan dia adalah water in oil, berarti dia berupa emulsi dengan basisnya adalah lemak, sehingga yang kita lakukan adalah mengekstraksi dengan menggunakan pelarut organik, menggunakan etanol, menggunakan propanol boleh, menggunakan metanol boleh ya. Nah, di sini kebetulan preparasi sampelnya dia mengambil 2 gram sampel, ditimbang dalam 25 ml dan ditambahkan dengan 15 mili 15 mili 96% etanol, lalu dia campur secara homogen gitu ya. Bisa kita menggunakan sonikasi boleh, atau di dalam water bath pada suhu 60 derajat selama 10 menit, lalu kemudian di cooling, jadi didinginkan seketika gitu. Harapannya apa? Nanti akan terpisah antara fase lipid dan fase airnya gitu. Kalau misalkan dia dikulingkan didinginkan, kan otomatis lemak itu akan membentuk agregasi kan. Ya, sehingga akan terpisah dia gitu harapannya. Nah, dari sini akan difiltrasi, disaring. Yang diambil adalah filtratnya yang berupa yang filtratnya tadi. Sedangkan yang menjendal tadi itu dihilangkan kan gitu, karena fat itu, lemak itu kan nggak larut dalam etanol sebenarnya ya. Oke, jadi setelah itu baru terus nah ini finally it was filtered was used to dealcyonize. Nah, biasanya kalau etanol terlalu banyak, maka bisa dipekatkan, ya diuapin dia. Kita ambil hanya nanti setelah pemekatan itu kita totolin kan gitu. Ya, ada bayangan ya kalian ya. Jadi saya garis bawahi lagi bahwa untuk kita melakukan yang namanya analisis kuali-kuanti, kita untuk menentukan metode, maka kita harus pastikan dulu zat yang akan kita uji ini strukturnya seperti apa, karakteristik kimia fisikanya seperti apa, lalu jumlahnya seberapa yang ada pada matriks, banyak atau sedikit gitu, itu juga harus perhatikan. Dan sediaan jadi saat uji itu ada di dalam sediaan apa gitu, sehingga dari sediaan itu kita akan memikirkan nih preparasinya seperti apa. Dari preparasi sudah dapat, nah saat uji ini strukturnya gimana tadi, sehingga kita bisa menentukan metode yang kita gunakan. Kalau ternyata dia volatil, misalkan mudah menguap, maka gunakan GC dia gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, nanti kalian bisa baca-baca lagi selanjutnya terkait dengan PPT ini. Jadi intinya adalah bahwa untuk kita menentukan yang namanya metode, menentukan preparasi, yang kita perlu perhatikan adalah tadi itu, karakteristik fisika kimia, berapa jumlah kandungan zatnya itu di dalam sediaan. Kalau misalkan dia kalau udah banyak, ya berarti sebenarnya kita tidak perlu melakukan ke semua validasi metode gitu. Tapi kalau misalkan ternyata itu hanya kalau misalkan bagian kecil aja gitu ya, ya nggak usah juga kita melakukan kalau pengujian misalkan dia terlalu kecil kadarnya, berarti kita harus menentukan preparasi apa yang tepat untuk itu, dan kita wajib menentukan LOD LOQ nanti untuk validasinya gitu. Tapi kalau misalkan mayor compound, ya berarti nggak usah melakukan validasi berupa LOQ LOD karena dia mayor compound. Komposisi artinya komposisinya itu banyak banget gitu loh dalam matriks, sehingga kan nggak perlu sebenarnya kita melakukan LOD LOQ. Oke. Nah, ini contoh kasus yang kedua, misalkan ada analisis sunscreen untuk menganalisis efektivitas dan keamanan dari suatu produk ya menggunakan sunscreen. Jadi dia akan mengecek bagaimana pengaruh dari sunscreen itu terhadap toksisitasnya kepada kulit gitu loh. Jadi untuk melihat dari genotoksisitas dari sunscreen itu. Ya, seperti itulah. Nanti kalian bisa baca-baca dari sini. Jadi artinya bahwa, nah ini dia menggunakan metode GCMS. Ada alasannya kenapa menggunakan GCMS gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak mudah menguap Bu, tapi kok bisa diberikan dengan GCMS, bisa-bisa aja kalau kita melakukan yang namanya proses itu derivatisasi kan bisa. Derivatisasi berarti dia ditambahkan dengan sesuatu untuk bisa mudah menguap gitu. Itu bisa mudah menguap ya. Oke, saya kira itu. Nanti kalian bisa baca-baca. Siapa tahu kebetulan kalian sudah baca, mungkin silahkan. Oke, saya kira itu aja deh. Untuk nanti mengenai preparasinya itu bisa kalian ambil lagi di materi saya waktu analisis dan farmasi ya, itu hampir sama.
Cuma kan ini bedanya adalah ini berupa sediaan kosmetika, bukan sediaan farmasi. Artinya bukan berupa tablet tablet pharmaceutical gitu loh. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Ada pertanyaan? Oke. Bila belum, boleh saya akhiri pertemuan hari ini. Nanti bila memang ada dari kalian yang ingin bertanya, baru timbul pertanyaan, nanti silakan ditulis, nanti di-compile sama kormanya, si kormanya yang ngirim ke saya gitu ya. Dan untuk tugas, agar ada tugas gitu ya dari kalian, dan untuk mengetahui bahwa kalian sudah paham apa yang sudah saya sampaikan, tugasnya adalah kalian mereview jurnal yang mana jurnalnya itu tidak boleh terlalu out of date gitu ya. Jadi maksimal 10 tahun ke belakang jurnal nasional boleh, asalkan dia terakreditasi Sinta 1 atau 2. Saya nggak mau 3, 4. Jadi 1 atau 2, atau boleh juga jurnal internasional Scopus boleh. Ya, terkait apa Bu? Analisis kuali kuanti tadi sediaan kosmetikanya apa aja boleh. Lalu nanti apa saat yang diuji terserah kalian. Yang penting adalah berupa sediaan kosmetika dengan metode tertentu. Nanti dibuat PPT saja, tidak usah dibuat makalah, tapi berupa PPT. Sudah ikut PMA nggak kalian? Belum ya? Oh, belum semester 7 ya? Pengembangan metode analisis sudah dapat belum? Iya, Bu, sudah 7. Oke. Ya, nanti di PPT itu yang kalian tampilkan adalah pertama judul. Judul dari makalah itu apa? Lalu yang kedua adalah masalah apa yang diangkat dari jurnal itu. Masalahnya itu biasanya dilihat dari latar belakang, ya. Tujuan penelitiannya apa? Jadi dalam satu slide itu ada masalah dan tujuan boleh, atau dipisah dalam satu slide boleh, dan dipisah menjadi slide yang berbeda boleh. Lalu setelah itu dari tujuan atau perumusan masalahnya, lalu metode apa yang digunakan di sana? Ya, setelah metode, nanti kalian ulas lagi mengenai hasil dan datanya seperti apa. Hasil dan datanya atau hasil pembahasannya dan juga hasil data dan pembahasan. Setelah itu baru kesimpulan gitu. Ya, nanti maksimal 15 slide lah, nggak boleh banyak-banyak. Misalkan nanti di jurnal itu nggak terlalu jelas nih apa yang misalkan masih ada yang mengganjal di kalian, itu bisa kalian mencari jurnal acuan lainnya gitu, tapi topiknya adalah di satu jurnal aja ya. Nanti dikumpul sebelum UTS kali ya. Kapan UTS saya ya? Atau misalkan kita janjian nih UTS-nya 2 minggu lagi, ya paling nggak H-1 lah kalian sudah ngumpulin tugasnya. Kemana Bu? Kalian bisa kumpulkan di Google Drive. Nanti linknya aja kasihkan ke saya ya. Jadi berupa PPT saja. Di mana 15 maksimal 15 halaman. Ini ada jumlah ini pesertanya berapa nih ya? Berapa nih? 24 ya? 23 Ibu. 23. Ya, berarti sekitar ada 7 kelompok ya. Jadi ada yang 4 orang, ada yang 3 orang dalam satu kelompok. Oke? Bisa? Ada pertanyaan mungkin terkait dengan tugasnya? Cukup ya? Oke, saya kira karena tidak ada apabila tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf sebelumnya karena jadwal yang menjadi reschedule yang baru kita laksanakan pada malam hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu di UTS mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, saya end meetingnya ya. Sampai jumpa. Oke, selamat malam.